teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube aku, Intania Sudrajat. Nah, di video kali ini aku pengen berterima kasih banyak sama teman-teman semua, bunda-bunda, moms-moms yang udah dukung channel aku sampai sekarang dari awal mula aku nge-YouTube. Karena hari ini tepat di tanggal 19 Maret 2021 aku udah pengajuan untuk monetisasi, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi tadi pagi subuh-subuh aku ngecek, alhamdulillah jam tayangnya udah mencapai 4.000 jam tayang, teman-teman. Bahagia banget, ya Allah, terima kasih ya Allah. Nah, jadi di sini aku mau berterima kasih buat teman-teman semua yang udah dukung channel ini. Terus juga buat teman-teman yang baru klik video aku, mohon bantu subscribe-nya ya teman-teman. Karena memang setelah pengajuan monetisasi ini masih banyak perjalanan lagi untuk kedepannya. Jadi setelah kita monet kan belum tentu langsung penggajian ya teman-teman. Soalnya aku lihat di YouTube teman-teman yang lain juga katanya mesti kumpulin berapa dolar dulu baru bisa ditransfer ke rekening kita gitu. Terus juga ini aku masih pengajuan, mudah-mudahan sih nggak ada kendala, bisa langsung lulus gitu. Terus juga di video kali ini aku pengen perkenalan diri lagi sama teman-teman semua. Memang sih sebelumnya aku udah ada video perkenalan diri, cuma kan aku sambil curcol sambil masak gitu ya teman-teman. Jadi kan aku sendiri sih dengerinnya juga agak kurang nyambung, jadi gitu teman-teman pasti masih bingung gitu. Jadi aku mau kenalin diri aku lagi. Assalamualaikum teman-teman semua, nama aku Intania Sudrajat. Aku sekarang udah kepala 3 umurnya. Aku ibu dari 1 orang anak aku perempuan namanya Akila Kanza Mutiara. Nanti di bulan April 2021 ini berulang tahun yang ke-5. Terus awal mula aku nge-YouTube itu bulan Desember 2020 kemarin ini. Alhamdulillah sampai sekarang masih rajin untuk upload dan insya Allah kedepannya bakal rajin upload juga. Terus aku juga pengen belajar jadi konten kreator yang baik itu seperti apa gitu. Terus juga aku kegiatannya sekarang pure ibu rumah tangga dan YouTuber pemula. Jadi sebelum aku jadi ibu rumah tangga ini, aku bekerja di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Pekanbaru, teman-teman. Jadi aku itu tinggal di daerah Pekanbaru di Simpang 3 namanya. Terus aku dari lahir TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah aku di Pekanbaru. Jadi orang tua aku itu mama orang Minang, cuma udah lahir dan besar di Ermole. Ermole itu masih daerah Riau juga, itu di Indragiri Hulu. Terus mendiang papa aku itu orang Sunda, lahir di Bandung, besar di Bandung sampai SMP, SMA pindah ke ke Dabo Singkep, Kepri ya. Jadi kuliah ke sini ketemu mama. Dan nikah sini lahirlah aku gitu teman-teman. Jadi papa itu walaupun dia orang Sunda tapi besarnya udah di Dabo, udah di Kepri gitu. Jadi aku ini ica-icanya blasteran antara Minang sama Sunda. Dan aku di tengah-tengah ini Sundanya aku nggak pandai, Minangnya juga aku nggak terlalu bisa. Terus aku ya rata-rata aja sih. Kalau orang Pekanbaru itu rata-rata sih ngomongnya antara ke Melayu-Melayuan atau ke Minang-Minangan gitu bahasa sehari-harinya. Tapi sama suami sih aku biasanya bahasa Indonesia, teman-teman. Oke, sorry putus teman-teman. Tadi anak aku minta dibuatin susu dulu. Jadi ya sampai mana tadi ceritanya? Oke, aku
anak kedua dari 2 bersaudara. Abang aku 2 tahun di atas aku juga sudah menikah. Sekarang tinggal sama mama, temenin mama di rumah. Jadi aku jadi bingung ya aku ngomongnya apa. Oke, jadi aku besar di Pekanbaru. Intinya aku besar di Pekanbaru. Kemudian aku mama, papa, mendiang papa sama abang aku itu jurusannya fisika, teman-teman, dan aku D3 kebidanan. Jadi aku sendiri yang melenceng di rumah itu. Jadi sedikit cerita, aku tante aku itu istri dari adik mama aku itu bidan di Seilala namanya, di Inhu juga, di kampung aku. Jadi waktu aku masih kecil dulu, masih SMP, itu dia bidan desa, teman-teman, di Seilala itu. Jadi bener-bener buat aku tersentuh. Karena apa? Karena tante itu nggak pernah minta bayaran. Kalau misalkan kita tahu gitu kan, rata-rata sih bidan ada apanya gitu ya, tarifnya gitu, kayak misalkan melahirkan sekian, KB sekian, periksa sekian gitu. Jadi tante aku ini enggak gitu, teman-teman. Jadi waktu itu padahal tante aku itu dia masih pas-pasan lah hidupnya, nggak udah senang seperti sekarang. Maksudnya ya dulu itu nggak terlalu dibilang miskin, nggak berkecukupan lah gitu, teman-teman. Jadi ada beberapa orang desa itu partus atau melahirkan sama dia gitu. Malah tante aku ini yang ngasih kayak susu gitu, kasih kain panjang atau sampai makan suaminya yang nungguin di rumah tante itu, di kliniknya itu tante yang bayarin gitu. Jadi aku hebat banget nih tante aku gitu. Aku pengen juga sih kayak gitu. Jadi dari situ tuh aku pengen jadi bidan. Perkiraan aku sih seperti itu kemarin ya. Jadi kuliah PTT atau PNS di desa-desa gitulah, teman-teman. Jadi singkat cerita aku masuklah kebidanan. Tuh. Ternyata aku 2007 kuliah, 2010 aku tamat kuliah kan, D3 3 tahun gitu, teman-teman. Aku masukin lamaran itu masih pakai surat tanda kelulusan ya, karena belum keluar ijazahnya waktu itu, teman-teman. Jadi aku masukin ke rumah sakit sama klinik-klinik swasta yang ada di Pekanbaru. Nah, di situ akhirnya aku dapat panggilan kerja. Itu udah yang paling terakhir aku masukin ke rumah sakit tempat aku bekerja selama 10 tahun itu. Jadi nggak ada pikiran bakal diterima atau apa. Ternyata aku dipanggil walaupun dengan ijazah aku yang belum keluar gitu, teman-teman. Jadi disitulah aku ketemu sama suami aku. Istilahnya cinlok namanya kan, kalau kita masih gadis terus di keperawatan itu misalnya mau dinas pagi nih, sorenya kita diklat. Mau dinas sore, paginya kita diklat dulu, pelatihan dulu tentang pelatihan klinik lah gitu, teman-teman. Karena aku di perawatan rawat inap kan waktu itu. Jadi suami aku ini dia di bagian keuangan kemarinnya. Terus kalau kita adakan diklat atau pelatihan itu kan di aula, teman-teman. Jadi kebetulan tempatnya itu aula sama ruang keuangan itu berdekatan. Jadi asal kita mau persiapan ruangan itu, suami aku sih yang nyiapin, yang penanggung jawab ruangannya gitu, kayak Infokus, laptop atau mic segala macam itu suami aku. Jadi dia yang pegang
yang dipercayakan sama owner, sama direktur yang pegang alat-alat itu suami aku. Jadi itu sering kontak akhirnya ya cinta lokasi. Barulah akhirnya kita menikah di 2015. Jadi suami aku ini kan tipenya tipe mandiri teman-teman. Jadi aku itu setelah menikah sama suami aku di bulan Maret itu kita 1 bulan di rumah orang tua. Setelah itu kita ngontrak. Jadi kita ngontraknya itu di dekat rumah sakit, di dekat tempat kerja kita gitu. Jadi bisa naik motor, cuma naik motor dari rumah ke rumah sakit nggak sampai 5 menit nyampe gitu. Jadi itu kita ngontrak sampai akhirnya aku hamil. Aku hamil sempat kuret, hamil pertama itu aku kuret karena itu ada 2 kantong janin itu di minggu kedua itu tidak berkembang. Jadi selama 3 minggu berturut-turut aku kontrol itu usia kehamilannya 3-4 kayak gitu semuanya. Jadi hasil terakhir itu 2 kantongnya itu hampir meluruh yang kedua-duanya gitu. Jadi aku kebetulan waktu itu aku setelah menikah aku dipindah ke poliklinik. Jadi di poliklinik itu aku juga asisten obgyn atau kebidanan. Jadi disitulah agak dekat hubungan dengan, memang bukan agak dekat, memang kita dekat sih rata-rata perawat sama dokter-dokter gitu yang ada di rumah sakit ya teman-teman. Di situ aku periksa sama dokter itu katanya sudah meluruh, tidak bagus. Jadi hasil USG itu bukannya nggak percaya sih, namanya kita kan mau cari second opinion gitu kan teman-teman. Berharap si mukjizat itu ada gitu kan. Jadi aku tunjukin ke obgyn yang lain gitu, ternyata sama, sampai aku pergi ke rumah sakit lain untuk periksa, ternyata juga sama, katanya tidak berkembang. Sampai aku WA itu rata-rata dokter obgyn yang dekat sama aku yang di rumah sakit, kita tunggu aja katanya. Ternyata nggak sampai seminggu aku perdarahan. Memang sih gak banyak, ngeflag gitu aja ya, akhirnya harus dikuret. Nah itu aku masih ngontrak posisinya teman-teman. Terus habis itu gak lama kemudian ternyata Allah kasih kepercayaan buat kami, aku isi lagi, alhamdulillah. Dan itulah dia hamil aku udah mulai gede gitu. Suami aku kan nggak mungkin kita bayar kontrakan terus-terusan gitu kan teman-teman. Namanya kita berumah tangga itu pasti pengen punya rumah sendiri, karena lumayan kontrakan aku itu untuk di daerah kota itu memang agak mahal gitu. Jadi kemarin itu sempat ngontrak rumah kontrakan itu dengan 1 kamar, ruang tamu sama dapur, 1 kamar mandi itu 1.200.000. Emang sih itu udah termasuk air sama AC mereka yang pasang gitu. Jadi kan lumayan 1.200.000 setiap bulan kita keluarin untuk orang kan teman-teman. Jadi namanya kita berumah tangga pasti pengen punya rumah sendiri. Jadi suami aku ini tipe-tipe orang yang pekerja keras gitu teman-teman. Jadi dia tidak hanya mengharapkan satu pendapatan dari satu tempat kerja gitu. Jadi suami aku ini juga bekerja di pasar, jualan di pasar. Jadi ibu mertua aku itu nganter barang dari kampung, dari Batu Sangkar itu 2 kali seminggu teman-teman, sayuran gitu. Jadi tuh suami aku subuh itu udah ke pasar jualan, pokoknya itu jam 4:30 jam 5 itu pasti udah keluar jualan, terus pulangnya jam 7 langsung ke rumah sakit, mandi di rumah sakit, langsung kerja. Nanti pulang ke rumah lagi udah paling cepet sih maghrib teman-teman, karena sekarang suami aku itu alhamdulillah udah di posisi marketing gitu. Jadi lebih sering ke
keluar rumah sakit ke PT-PT atau ke puskesmas, ke rumah sakit yang di Pekanbaru maupun yang di luar Pekanbaru gitu, untuk promosi rumah sakit kami, rumah sakit suami gitu, karena aku gitu, udah berhenti ya. Jadi akhirnya aku melahirkan itu di bulan April. Sempat beberapa bulan ke rumah mama. Itu suami aku sama temen yang di kantor suami aku udah mulai cari-cari rumah, karena pengen hidup mandiri gitu teman-teman. Maksudnya bukan, kalau ngontrak itu bukan nggak mandiri, nggak, maksudnya soalnya kan setelah menikah itu setelah melahirkan itu aku di rumah mama gitu kan, karena memang lahiran anak pertama, jadi kan masih, walaupun kita bidan gitu kan, pasti orang tua kita nggak percaya sepenuhnya, pasti pengen ngerawat anaknya, ngerawat cucunya yang baru lahir gitu juga, karena anak aku ini cucu pertama mama aku. Jadi disitulah suami aku mulai cari rumah mana yang dekat dengan rumah sakit, mana yang dekat dengan daerah tempat suami aku bekerja, di pasar, jualan di pasar gitu kan teman-teman. Dapatlah di sini. Kebetulan kita bertetangga, depan rumah itu sama-sama suami bekerja di rumah sakit swasta itu, dan istri sama-sama mantan pekerja juga di rumah sakit swasta itu. Jadi kami kemarin pas ngontrak barengan, sekarang pas punya rumah barengan juga, depan-depanan gitu, jadi udah kayak saudara sendiri. Jadi bulan Juni kita udah di rumah ini teman-teman. Jadi mendiang papa aku tuh sama suami aku dari depan itu, waktu sebelum dijadikan taman tempat aku jemur kain itu kan, itu masih rawa ya dulu teman-teman. Itulah papa aku sama suami aku yang bersihkan, buat taman seadanya kemarin. Terus juga bantu kayak buat jembatan gitu. Pokoknya papa aku tuh orangnya nggak bisa diem. Sama di rumah mama ada aja yang dikerjain, ada aja yang dibuat. Sama di rumah aku juga seperti itu, ada aja yang dikerjain, ada aja yang dibuat gitu. Terus bulan Juni kita udah di sini, alhamdulillah udah di rumah ini, walaupun waktu itu rumahnya masih belum kita renovasi, dengan 2 kamar, satu ini kamar di depan sini teman-teman. Ini posisinya sampai kursi aku ini, setengah kursi ini udah habis gitu. Jadi sebelah sini dapurnya sedikit, langsung kamar mandi. Jadi alhamdulillah, yang penting kita udah punya rumah. Jadi nabung, kita renovasi sedikit-sedikit, akhirnya alhamdulillah jadilah rumah ini teman-teman. Terus juga waktu pandemi ini, awal mula pandemi kan itu bulan April teman-teman, April 2020 ya. Jadi aku kan waktu itu sudah di bagian pendaftaran verifikasi pasien rawat jalan gitu, BPJS di rumah sakit, karena aku udah masuk karyawan lama juga sih teman-teman. Namanya juga kita kerja sama orang gitu kan, jadi di mana diletakkan aja gitu. Jadi rasanya di mana kita mampu, kita diletakkan di situ, ya udah aku di situ. Sejak pandemi itu pasien memang berkurang ke rumah sakit karena ada ini himbauan dari pemerintah teman-teman. Jadi bagi yang tidak mengalami kalau tidak emergensi gitu keadaannya, jadi masih bisa ditunda untuk pemeriksaan ke rumah sakit, itu ditunda dulu. Karena kan waktu itu awal mula pandemi ini kan memang sampai semua orang takut gitu ya teman-teman ya. Sampai kami pun petugas medis, petugas yang ada di rumah sakit itu juga memang sebenarnya takut juga gitu untuk
melayani pasien gitu. Jadi memang dengan indikasi medis yang tidak bisa ditahan atau ditunda untuk pemeriksaan ke rumah sakit, itulah yang kita layani. Jadi kan memang pasiennya itu berkurang teman-teman, jauh banget berkurangnya gitu. Biasanya antrian kita sampai 350-an atau 300-an kayak gitu setiap harinya, itu bisa di bawah 100-an karena pandemi ini. Jadi ada kebijakan dari rumah sakit untuk rata-rata sih rumah sakit di Pekanbaru itu namanya gitu teman-teman, mengistirahatkan gitu sebagian karyawan. Jadi sistemnya on call gitu teman-teman. Kalau misalkan dirawat inap atau di keperawatan itu on call, tapi kalau kami kan di administrasi itu atau admission itu kan banyak itu tempat pendaftarannya, jadi bisa dialihkan ke pendaftaran lain. Jadi termasuklah aku yang diistirahatkan di rumah. Jadi dari bulan Mei kalau nggak salah sih mulai diistirahatkan. Jadi Mei, Juni, April kali ya, aku lupa sih, pokoknya entah April entah Mei gitu teman-teman, aku diistirahatkan. Nah di bulan Juni itulah suami aku daripada aku diem-diem di rumah gitu kan, dibuatkanlah aku usaha untuk catering rumahan kecil-kecilan gitu teman-teman. Jadi ada beberapa bulan aku catering, bulan Juni pertengahan, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah sampai bulan November itu ada 6 bulanan gitu aku buka catering teman-teman. Nah 2 bulan belakangan itu kurir aku resign gitu. Jadi sebelumnya kan ada kurir, jadi kurirnya itu alhamdulillah dapat kerjaannya yang lebih bagus, jadi pendapatannya lebih gitu kan. Dia nggak bisa pegang 2 kerjaan gitu teman-teman. Jadi adalah 1,5 bulan hampir 2 bulan itu aku ngurir. Jadi kan aku ngurirnya pakai mobil teman-teman, bawa anak lagi kan, jadi gimana ya, jadi untuk biaya ngurir itu hanya untuk beli bensin mobil itu kan nggak besar keuntungannya gitu teman-teman. Jadi harus berbesar hati. Di bulan November akhir itu aku mesti tutup dulu cateringnya. Aku berharap sih nggak selamanya aku tutup catering ini teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ada rezeki lebih bisa aku terusin, karena kan lumayan juga udah dapat nama cateringnya di Pekanbaru teman-teman. Karena kemarin itu juga aku sewa rumah teman-teman. Jadi 3 rumah dari rumah aku ini aku sewa rumah itu untuk tempat masaknya gitu. Jadi di situ kokinya tinggal. Tapi karena itu tadi berdampak semuanya kan, karena kurir tidak ada. Habis itu juga orderan mungkin orang pengen ganti selera gitu kan teman-teman. Ya mungkin Allah memang belum kasih jalannya di situ untuk aku sukses. Jadi berpikir positif aja, mungkin ada jalan lain gitu untuk aku bisa dapetin uang atau pendapatan gitu. Bukannya tidak cukup dari suami teman-teman, bukan. Tapi kan kita pengen punya penghasilan sendiri juga gitu. Jadi situlah aku putuskan di bulan Desember itu untuk fokus jadi YouTuber. Di situ aku mulai lagi. Sebelumnya aku udah ada upload video masak-masak sih teman-teman, tapi
dengan apa kemarin sih namanya Dapur Aki Endai. Memang sih di akun aku itu juga, di channel aku itu juga sama. Cuma aku berpikir kan, aku lihat-lihat teman-teman kayak unggah kehidupan sehari-hari, masak, bersih-bersih rumah, apa segala macam gitu. Aku pengen juga seperti itu kan, itu istilahnya nggak terlalu berat. Jadi kita apa yang kita lakukan itu yang kita videoin gitu teman-teman, itu yang kita masukin ke channel gitu. Jadi aku pengen juga ke situ. Alhamdulillah dari bulan Desember aku nge-YouTube, fokus di YouTube, walaupun udah sempet ganti-ganti jadwal untuk upload video. Aku nggak tahu algoritmanya bener atau enggak, yang penting alhamdulillah sampai sekarang 3 bulan aku udah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Sekali lagi alhamdulillah rabbil alamin, terima kasih teman-teman semua yang udah bantu dan support aku sampai saat ini teman-teman. Terima kasih banyak. Dan aku harap teman-teman pejuang monet yang lainnya juga akan disegerakan untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayangnya gitu. Jadi singkat cerita begitulah awal mula aku menjadi YouTuber teman-teman. Dan aku sih sebenarnya waktu itu house tour, home tour rumah itu agak-agak nggak pede gitu. Mungkin teman-teman lihat kan videonya masih amatiran banget gitu kan. Lagian rumahnya masih berserakan juga waktu itu, tapi ya udahlah, yang penting ini channel aku videoin aja, aku gitu aja sih kemarin mikirnya teman-teman. Dan alhamdulillah di video itulah yang ramai viewersnya, tembus 19.000 sekarang kan, alhamdulillah banget. Mungkin itu juga yang naikin jam tayang aku ya teman-teman. Ya aku bersyukur banget sih, mudah-mudahan kedepannya nanti aku bisa lebih baik lagi, lebih rajin upload lagi, lebih bisa jadi konten kreator yang lebih baik dan menyajikan atau memberikan manfaat untuk teman-teman semua dan menghibur teman-teman semua dengan video-video aku gitu. Oke teman-teman, sepertinya udah terlalu panjang aku ngomongnya dari tadi. Aku pun nggak tahu aku ngomongnya bener nggak alurnya dari awal sampai akhir tadi. Yang penting terima kasih ya teman-teman udah tonton video ini sampai selesai. Aku insya Allah kalau ada waktu luang pasti selalu nyempetin untuk tonton video teman-teman semuanya. Aku balasin komen-komen teman-teman semuanya. Cuma kan aku tidak setiap hari bisa pegang HP leluasa gitu teman-teman, karena aku mesti ngurus anak juga, mesti masak, mesti beresin rumah, apa segala macam gitu teman-teman. Tapi pasti kok aku insya Allah aku balasin komen teman-teman semua. Insya Allah aku pasti bakal mampir juga ke channel teman-teman semua untuk support teman-teman semua yang udah support aku. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.